Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yakni pembentukan peraturan pemerintah guna mengatur secara teknis pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa saat ini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana substansi utama dari undang-undang ini adalah penataan persoalan tenaga honorer. Akan tetapi pasca disahkannya undang-undang ini ternyata belum sampai seperti itu. Honorer tetap harus menunggu aturan teknis dari pelaksanaan undang-undang, yakni peraturan pemerintah. Nah, saat ini peraturan pemerintah yang mengatur tindak lanjut secara teknis dari undang-undang tersebut sementara dibahas. Pengangkatan jutaan honorer menjadi aparatur sipil negara itu pun masih harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah sebagai salah satu aturan teknis pelaksana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Diketahui bahwa salah satu substansi Undang-Undang ASN 2023 tersebut mengatur terkait dengan penataan honorer yang diberikan tenggat waktu paling akhir Desember tahun 2024. Hingga saat ini belum ada kepastian berapa dari 2,3 juta honorer yang akan masuk gerbong pengangkatan P3K paruh waktu. Belum jelas juga honorer bidang apa saja yang berhak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu tersebut. Diketahui bahwa jumlah tenaga non-ASN saat ini berdasarkan dari database BKN itu mencapai sampai 2,3 juta orang, dan disebut-sebut bahwa data tenaga honorer tersebut telah dikunci, namun ternyata masih diaudit lagi, dilakukan verifikasi oleh badan BPKP maksud saya. Audit data tenaga honorer ini secara menyeluruh agar bisa diketahui berapa sejatinya jumlah honorer yang asli, yang terbukti sebagai honorer bodong itu akan dicoret. Nah rekan-rekan, saat ini pemerintah telah menyusun peraturan pemerintah terkait dengan penataan tenaga honorer. Sampai dengan saat ini juga belum jelas kapan akan disahkan peraturan pemerintah itu. Akan tetapi berdasarkan apa yang diatur di dalam undang-undang, bahwa peraturan pemerintah itu harus telah ditetapkan paling lambat 6 bulan pasca undang-undang itu disahkan. Jadi kita tetap harus menunggu paling lambat 6 bulan terkait dengan penetapan aturan teknis melalui peraturan pemerintah itu. Rekan-rekan, di video ini sejenak kita melihat dari peraturan pemerintah yang dibuat di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana perkembangan terbaru pasca pengesahan rancangan Undang-Undang ASN menjadi undang-undang pada 3 Oktober 2023 sesuai dengan apa yang diberitakan oleh jpnn.com. Kementerian Pendayaan Aparatur Negara saat ini mulai membahas peraturan pelaksana Undang-Undang ASN 2023 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Apa ya saja ketentuan yang bakal dituangkan di peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023 yang akan menjadi regulasi pengangkatan honorer P3K menjadi P3K tersebut belum dapat kita informasikan secara detail karena memang Kemenpan baru mau melaksanakan pembahasan terkait dengan pembahasan peraturan pemerintah tersebut. Akan tetapi sebagai gambaran rekan-rekan, mari kita buka lagi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS. Jadi PP 48 ini merupakan jalan surga yang diterima oleh rekan-rekan kita para tenaga honorer pada saat itu,
di mana saat ini mereka ini sudah menikmati surat keterangan atau SK sebagai pegawai negeri sipil. PP yang diteken SBY pada 11 November 2005 yang lalu atau sekitar 1 tahun setelah resmi menjadi presiden itu hanya terdiri dari 14 pasal. Jadi memang tidak berbelit-belit, hanya terdiri dari 14 pasal, akan tetapi pelaksanaannya sungguh membawa kebaikan kepada para rekan-rekan tenaga honorer. Ya, pengangkatan honorer menjadi PNS secara massal di zaman SBY itu memakai regulasi yang tidak bertele-tele, hanya 14 pasal. Nah, di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa di zaman Pak SBY terdapat 870.000 honorer yang diangkat menjadi PNS. Dia menyebutkan bahwa SBY dalam Pilpres 2004, maksud saya, menjanjikan bakal mengangkat seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia menjadi ASN. Dan ternyata janjinya itu direalisasikan SBY dan mengangkat semua tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Masih ada sisa sekitar 50.000 orang sesuai dengan apa yang dikatakan Mahfud MD yang memang belum diangkat pada saat itu. Nah, PP 48 ini antara lain memuat ketentuan mengenai jenis honorer yang mendapat prioritas diangkat menjadi CPNS, kemudian ditentukan klasterisasi honorer berdasarkan usia dan masa pengabdian. Jadi memang untuk peraturan pemerintah yang ditetapkan SBY itu mengatur terkait dengan jabatan tenaga honorer, kemudian dibagi lagi ke dalam usia dan pengalaman kerja. Jadi memang tidak berbelit-belit, hanya 14 pasal saja, akan tetapi pelaksanaannya betul-betul membawa keberkahan bagi para rekan-rekan tenaga. Nah, rekan-rekan, di PP 48 sendiri tahun 2004 ya, pasal 3 di situ disebutkan terkait dengan teknis pengangkatan honorer menjadi CPNS. Pada saat itu yang memang diprioritaskan bagi honorer yang melaksanakan tugas tenaga guru, kemudian tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, tenaga teknis, serta pengangkatan honorer tersebut berdasarkan usia dan masa kerja. Untuk usia paling tinggi 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun secara terus-menerus, itu akan menjadi prioritas utama Bapak SBY pada saat itu untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian tenaga honorer yang berusia 46 tahun dan memiliki masa kerja 10 tahun lebih sampai dengan kurang dari 20 tahun secara terus-menerus. Kemudian tenaga honorer paling tinggi 40 tahun, masa kerja 5 tahun, 10 tahun secara terus-menerus. Kemudian tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 tahun dan memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 5 tahun secara terus-menerus. Jadi peraturan pemerintah pada saat itu memang membagi dan mengklasterisasi para tenaga honorer berdasarkan usia dan masa pengabdian. Semoga saja pemerintah pada tahun ini bijak dalam mengambil kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan pemerintah sehingga betul-betul membawa kebaikan kepada para honorer. Nah, rekan-rekan, bagaimana dengan peraturan pemerintah yang akan ditetapkan oleh pemerintah? Mudah-mudahan saja dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat sehingga betul-betul bisa membawa kebaikan bagi para tenaga honorer. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap video kali ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video